Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha kelas 9. Pagi ini kita akan belajar lagi tentang PPKN bersama Budita. Melanjutkan materi kemarin saja ya. Kemarin kita belajar tentang bab baru yang berjudul Keragaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk hari ini kita akan belajar subbab yang kedua, yaitu permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Oke. Sebelum kita melihat permasalahannya, kita ulang lagi tentang bentuk keberagaman di Indonesia, bentuk-bentuknya kemarin ya. Ada suku bangsa yang beraneka macam, mungkin ribuan ya. Kalau kalian mungkin kebanyakan berasal dari suku Sunda karena berasal dari Jawa Barat. Lagi mungkin misalnya dari suku Jawa, suku Baduy, suku Madura, suku Dayak, seperti itu, suku Papua, banyak suku bangsa di Indonesia. Itu keberagaman tentang keberagaman suku bangsa. Nah, dengan suku bangsa yang bermacam-macam itu juga ternyata memberikan keberagaman adat istiadat juga. Jadi ini yang Ibu tampilkan di sini adalah tentang reog, kesenian reog yang dia berasal dari Jawa Timur. Khususnya adalah Ponorogo, daerah Ponorogo, itu Jawa Timur. Kemudian keberagaman yang lain adalah keberagaman ras. Kita tahu ras itu istilah lainnya adalah etnis. Dia adalah bisa kita katakan sebagai ciri-ciri fisik ya. Jadi mungkin dari warna kulitnya, bentuk hidungnya, rambutnya itu termasuk dalam keberagaman ras gitu. Kemudian bentuk keberagaman yang keempat adalah agama. Berapa agama di Indonesia yang diakui? Ada 6. Ini ada 6 ya pemeluk agamanya. Kemudian ada tempat ibadahnya yang bermacam-macam juga. Perayaan hari besar agamanya juga bermacam-macam juga. Jadi 6 agama di Indonesia yang diakui adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan satu lagi adalah Konghucu. Nah, selanjutnya ini setelah bentuk keberagaman masyarakat Indonesia, karena muncul ya suatu sistem kekerabatan di Indonesia, walaupun tidak semua daerah itu memiliki sistem kekerabatan. Jadi di Indonesia itu ada 3 jenis, 3 macam sistem kekerabatan, yaitu parental, patrilineal, dan matrilineal. Nah, nanti perbedaannya bagaimana? Jadi untuk yang pertama dulu parental, itu nanti menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibu kita. Nah, di sistem kekerabatan parental ini nanti kedudukannya ayah sama ibu atau laki-laki dan perempuan sama. Dan khususnya kalau misalnya ada pesta pernikahan, maka tanggung jawabnya akan dikelola oleh dua belah pihak perempuan dan pihak laki-laki secara bekerja sama. Nah, ini berlaku di daerah Aceh dan Jawa Barat, dan mungkin juga kebanyakan kita ini mengikuti kekerabatan parental ini. Jadi garis keturunannya itu kedua belah pihak. Berbeda dengan yang patrilineal. Kalau patrilineal kita menarik garis keturunan dari pihak ayah atau bapak ya, patrilineal. Nanti kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada kedudukan perempuan, dan pada saat mereka menyelenggarakan pesta pernikahan, maka seluruh biayanya akan ditanggung oleh pihak laki-laki. Ini berlaku di daerah Palembang dan daerah Batak ya, daerah Sumatera masih menggunakan sistem kekerabatan patrilineal ini. Juga berlaku juga kayak marga itu ya. Jadi marga itu yang dipakai adalah marga dari pihak laki-laki. Kalau perempuan nggak dipakai gitu. Kemudian yang matrilineal itu adalah menarik garis keturunan dari pihak ibu.
Nah, kalau pihak ibu berarti kedudukan perempuan itu akan lebih tinggi daripada laki-laki. Dan pada saat ada pesta pernikahan yang mengeluarkan biaya, tanggungan biayanya itu kalau di matrilineal adalah semuanya ditanggung oleh pihak perempuan. Dan ini masih berlaku di daerah Minangkabau. Ini perbedaan dari parental, patrilineal, dan matrilineal. Kita biasanya masih memakai yang parental ini ya, yang dari ayah dan dari ibu. Nah, sekarang dengan adanya keberagaman pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, kita lihat untuk dampak positifnya seperti tertulis di situ ya. Jadi akan tercipta integritas nasional. Integritas itu kayak persatuan nasional. Yang kedua, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan kemudian dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. Tuh. Untuk dampak negatifnya juga ada. Nah, yang paling yang paling rawan itu adalah terjadinya konflik dalam masyarakat. Ini gampang terjadi konflik dalam masyarakat kita. Yang kedua, ada muncul sikap primordialisme. Itu ya, jadi artinya primordialisme itu pembawaan atau maksudnya sikap-sikap yang dari dulu dibawa oleh nenek moyang, yang dikasih tahu oleh orang tuanya itu selalu dibawa, dipegang teguh. Itu tentang primordialisme. Kemudian yang tentang etnosentris itu menganggap bahwa suku bangsanya itu lebih baik, lebih unggul dibandingkan dengan suku bangsa yang lain. Atau sikap yang terakhir adalah fanatis yang berlebihan, fanatik yang berlebihan. Jadi kita tahu bahwa segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Nah, kalau kita jadi berpegang teguh secara berlebihan kepada keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain, hampir mirip dengan yang di etnosentris juga ini tentang dampak negatif adanya keberagaman. Salah satu dari dampak negatif keberagaman tadi dikatakan ada munculnya konflik. Nah, kita sekarang akan belajar tentang bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar golongan, dan konflik antar ras atau etnis gitu. Nah, untuk masing-masingnya nanti akan kita bahas. Ini konflik yang pertama, konflik antar suku yang pernah terjadi di Indonesia. Ini sekitar tahun awal tahun 2000 ya. Jadi ada kerusuhan di Sampit. Sampit itu di daerah Kalimantan antara suku Madura dan suku Dayak. Jadi ceritanya itu suku Dayak adalah suku yang mungkin lebih lama mendiami. Nah, muncullah suku Madura. Madura itu mungkin dianggap akan menguasai atau apapun itu, jadi sempat pada saat itu sangat terancam ya. Jadi orang-orang Madura di Kalimantan itu sangat terancam kehidupannya, sampai-sampai dulu pernah berita itu orang Dayaknya itu sampai memenggal kepala orang Madura, terus kepalanya itu taruh di atas tombaknya gitu. Jadi pernah ibu dulu mendengar berita seperti itu, jadi sangat ngeri pada saat itu ya. Itu terjadi di Kalimantan. Kemudian yang kedua, kerusuhan Wamena ini yang baru saja terjadi ya. Mungkin tahun 2019 kemarin, jadi antara penduduk asli Papua dengan warga pendatang. Ya, nanti kalian bisa browsing apa sih penyebab kerusuhan Wamena kemarin, gitu. Apakah sekarang sudah selesai, seperti itu. Jadi bisa nanti browsing sendiri. Sekarang yang kedua, konflik antar agama. Nah, di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Nah, yang pernah terjadi di Indonesia, konflik antar agama yang pernah terjadi itu kita lihat di situ ada konflik Poso dan konflik Ambon. Kebetulan keduanya adalah berasal dari Sulawesi semua ya. Dan masih ini ya tipenya, bukan tipenya ya. Jadi agama yang dikonflikkan itu masih sama antara Muslim dan Kristen gitu. Jadi Poso dan Ambon ini memang beda daerah dengan
konflik yang sama. Nanti kalian silahkan cari alasan atau latar belakang terjadinya konflik Poso, latar belakang terjadinya konflik Ambon, nanti silahkan dicari di internet. Kemudian yang ketiga, konflik antar golongan. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, adanya beberapa tahun kemarin banyak diberitakan ya bahwa ada golongan Syiah dan golongan Ahmadiyah itu masih masuk dalam agama Islam, cuma masyarakat mayoritas di Indonesia, mayoritas Islam di Indonesia menganggap itu adalah adzan yang tidak benar. Maka dari itu si golongan Ahmadiyah dan Syiah ini berusaha untuk ditekan gitu supaya dia pergi atau supaya dia kembali ke jalan yang benar. Nah, itu konflik antar golongan di sini kebetulan adalah golongan Islam mayoritas dengan Islam yang Ahmadiyah dan Islam yang Syiah. Kemudian mungkin ada lagi konflik antar golongan pernah terjadi di tahun 2019 juga saat pilihan presiden. Nah, ada perselisihan antara pendukung pasangan Jokowi dan pasangan Prabowo kemarin ya, jadi sampai mungkin demo saling serang seperti itu di media massa atau di media sosial. Itu konflik antar golongan contohnya. Dan yang terakhir adalah konflik antar etnis atau antar ras. Jadi pernah terjadi ya di sekitar tahun 98 penghujung atau awal reformasi atau penghujung Orde Baru itu terjadi konflik antara Tionghoa atau Cina dengan suku Jawa. Jadi pada saat itu kalau ada orang Cina, rumah orang Cina itu kadang dibakar atau kadang dirampas gitu harta bendanya. Kenapa? Karena merasa orang Jawa pada saat itu dikuasai atau perekonomiannya dikuasai oleh Tionghoa, masyarakat Tionghoa. Jadi mereka merasa memusuhi masyarakat Tionghoa pada saat itu. Itu zaman dulu ya, sekitar tahun 98. Kemudian ada lagi konflik antar etnis yang terjadi antara mahasiswa ya, antara mahasiswa Papua di Yogyakarta dengan sejumlah komunitas nasional di Yogyakarta. Jadi ini latar belakangnya. Jadi memang Yogyakarta itu kan bermacam-macam daerah ya yang belajar di sana. Nah, kebetulan memang untuk masyarakat Papua untuk kehidupannya di Yogyakarta itu masih disamakan saat dia berada di Papua, padahal kan mungkin di Jogja lebih ketat, jadi misalnya disuruh pakai helm susah atau disuruh ngomong yang pelan itu tidak bisa mungkin. Nah, itu menimbulkan beberapa komunitas nasional di Jogja itu komplain gitu, akhirnya mahasiswanya mungkin tidak terima ya. Kemudian ini tentang cerita singkat tentang konflik antar etnis atau antar ras ya yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, sekarang apa sih penyebab konflik dalam masyarakat? Ini kalian bisa baca sendiri ya. Nah, ada berapa? Ada 6 nanti penyebab konfliknya. Kemudian akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik ini bisa kita lihat pada gambarnya. Jadi yang paling berat, yang paling ini ya, jadi ada kerugian perpecahan dulu dalam masyarakat. Jadi masyarakat akan terpecah belah, mungkin ini yang pro si A, ini pro si B. Jadi sudah tidak ada akur lagi gitu, nggak akur kayak dulu bersama-sama, nggak terjadi gap-gapan gitu dalam masyarakat, perpecahan dalam masyarakat. Yang kedua, kerugian harta benda dan korban manusia. Ini yang sering terjadi ya, merusak fasilitas umum atau bahkan ada yang terluka. Kemudian akibat yang ditimbulkan lagi adalah kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Jadi misalnya sebelum adanya konflik kita itu akur sama tetangga, kita itu suka bergotong royong, saling menyayangi. Karena adanya konflik itu jadi gotong royong pun hilang. Jadi malas bekerja sama dengan orang lain karena mungkin beda kelompok seperti itu.
kehancuran nilai-nilai dan norma sosial. Kemudian yang terakhir, bisa terjadi perubahan kepribadian menjadi pemurung, takut melihat orang lain, pendendam, bahkan dapat menjadi galak, beringas, pemarah, dan agresif. Jadi perubahan kepribadian bisa menjadi jelek. Jeleknya itu dua ya, jadi jelek yang galak dan jelek yang dia jadi pasif ya, jadi kayak penakut, kayak pemurung, seperti itu. Nah, sekarang sebab yang kedua yaitu upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Sekarang kita belajar tentang pencegahannya nih. Ya, jadi sebenarnya sebelumnya ada 3 bentuk ya pencegahan konflik, ada preventif, represif, dan kuratif. Kita bedakan dulu. Preventif itu cara lainnya adalah istilah lainnya adalah mencegah gitu. Jadi kita mencegah sebelum adanya konflik. Jadi biar nggak jadi konflik, kita mencegah dengan cara apa? Nah, mengembangkan sikap toleransi, mau bekerja sama dengan orang lain, mau berlatih bersama dengan orang lain tanpa membeda-bedakan SARA. Kemudian represif, kita lihat kalau represif itu sudah menangani masalah, tetapi masalahnya sudah terjadi gitu. Jadi mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah. Jadi contoh upaya represif itu misalnya sudah ada konflik. Misalnya ada konflik tawuran antar pelajar. Nah, represifnya apa? Nah, penangkapan oleh mungkin oknum-oknum yang dicurigai atau mungkin dibubarkan secara paksa. Nanti menggunakan mungkin gas air mata atau menggunakan upaya-upaya yang lain, itu upaya represif. Jadi mengatasi saat kejadian atau setelah kejadian. Sekarang yang 3, kuratif, adalah upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Jadi mengatasi dampak dari konflik. Ya, jadi nanti misalnya di sini ada pendampingan bagi korban kerusuhan, kemudian mendamaikan pihak yang bertikai, atau nanti diadakan kerjasama antara pihak yang bertikai supaya jadi akur lagi gitu. Itu tentang kuratif. Jadi sudah menanggulangi, sudah ada konflik, sudah selesai konflik. Nah, sekarang kuratif itu supaya tidak terjadi lagi gitu. Itu. Nah, sekarang sikap kita untuk menghindari munculnya konflik, jadi dari awal ya, supaya kita tidak menjadi seorang yang menimbulkan konflik ya. Jadi kita harus mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati berbagai keberagaman di masyarakat, antara lain dengan itu ya, tidak menonjolkan suku bangsa sendiri, tidak menjelekkan suku bangsa lain, mau bergaul dengan teman yang berbeda suku, memberikan pujian terhadap keindahan budaya bangsa lain, dan menyaksikan pertunjukan kesenian daerah lain. Atau bisa kita pakai sikap kita yang lain, yaitu sudah menerima keanekaragaman budaya sebagai bagian dari budaya bangsa, budaya nasional. Itu terlihat pada saat kita mungkin mempelajari kesenian daerah lain, misalnya pada saat pelajaran seni budaya itu kan ada ya menghafalkan lagu daerah. Nah, kamu tidak melulu harus menghafalkan yang lagu daerah Jawa Barat aja, jadi bisa ke yang Aceh, lagu yang dari Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, seperti itu. Kemudian menyesuaikan diri dan mempelajari kebudayaan daerah setempat ketika menjadi pendatang baru di suatu daerah. Jadi misalnya kalian besok kuliah di Jogja misalnya, silahkan kalian menyesuaikan diri di sana, menghormati kebudayaan di sana, dan mempelajari juga, bisa mempelajari tentang kebudayaan daerah di sana. Itu adalah contoh dari sikap supaya kita terhindar dari konflik. Oke, alhamdulillah untuk materi keragaman masyarakat Indonesia bab keempat ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya untuk melihat video dari Budita. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Ya, nanti insya Allah materinya juga akan di-share, Ibu share ke grup. Oke, terima kasih. Ibu pamit dulu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.